Dunia tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Seringkali saat kita sudah berusaha paling keras, badai masalah justru datang paling kencang. Di saat seperti itu, banyak orang hancur. Namun, sebagian kecil tetap berdiri tegak layaknya batu karang. Apa rahasianya? Ternyata orang yang bermental baja bukan lahir dari ketiadaan masalah. Mereka dibentuk oleh apa yang mereka pilih untuk tidak lakukan. Hari ini kita akan belajar dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik yang paling dihormati dalam sejarah. Meskipun ia memiliki kekuasaan mutlak, ia memilih hidup dengan disiplin mental yang luar biasa. Inilah 7 hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja menurut ajaran Marcus Aurelius. Mari kita mulai. Poin pertama yang dijauhi oleh orang bermental baja adalah mengeluh tentang keadaan. Kita sering merasa bahwa dunia berhutang sesuatu kepada kita. Saat rencana berantakan, saat orang lain mengecewakan kita, atau saat badai masalah datang tanpa undangan, reaksi pertama kita biasanya adalah protes. Kita bertanya pada langit, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa sekarang? Namun, Marcus Aurelius mengingatkan kita dengan satu kalimat yang tajam. Segala sesuatu yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya. Bayangkan alam semesta adalah sebuah mesin raksasa yang sudah memiliki jalannya sendiri. Mengeluh tentang keadaan adalah seperti mencoba menghentikan putaran mesin itu dengan tangan kosong. Sia-sia, melelahkan, dan hanya akan melukai dirimu sendiri. Orang bermental baja memahami bahwa energi manusia itu terbatas. Mengutuk nasib atau mengeluh mengapa hujan turun saat kita ingin berjalan tidak akan pernah membuat matahari muncul. Keluhan hanyalah asap yang menutupi pandanganmu terhadap solusi. Bagi seorang Stoik, ada kekuatan luar biasa dalam sebuah penerimaan. Mereka tidak menerima keadaan karena mereka menyerah, melainkan karena mereka cukup cerdas untuk tahu bahwa kenyataan tidak butuh izin kita untuk terjadi. Saat dunia memberikan badai, mereka tidak membuang waktu untuk bertanya mengapa payung mereka tidak cukup lebar. Mereka justru belajar bagaimana caranya berdansa di bawah guyuran hujan, atau bagaimana membangun tempat berteduh yang lebih kokoh. Berhentilah berperang dengan kenyataan yang sudah terjadi. Terimalah realita itu dengan dingin, tenang, dan berani, sebab ketenangan batinmu tidak bergantung pada cuaca di luar, melainkan pada bagaimana caramu menanggapi cuaca tersebut. Hal kedua yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah mencari validasi dari orang lain. Marcus Aurelius
pernah menulis sebuah renungan yang sangat menyentuh dalam bukunya Meditations. Ia bertanya pada dirinya sendiri, betapa anehnya manusia. Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada orang lain, namun kita lebih menghargai pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang diambil hanya karena takut akan apa yang akan dikatakan tetangga? Berapa banyak mimpimu yang dikubur karena takut dianggap aneh oleh teman-temanmu? Dan berapa banyak waktu yang kamu buang hanya untuk memoles topeng agar dunia melihatmu sebagai orang yang sukses dan bahagia? Orang bermental baja memahami kebenaran yang pahit ini. Ujian orang lain adalah hal yang paling tidak stabil di dunia. Hari ini mereka bisa memujamu setinggi langit, dan besok mereka bisa menjatuhkanmu ke dasar bumi hanya karena satu kesalahan kecil. Jika kamu membangun rumah kebahagiaanmu di atas pondasi pujian orang lain, maka kamu telah memberikan kunci kebahagiaanmu kepada orang asing. Kamu telah menjadi budak dari lambaian tangan dan jempol mereka. Seorang kaisar seperti Aurelius tahu bahwa hinaan tidak akan mengurangi nilainya dan pujian tidak akan menambah kemuliaannya. Seperti sebuah berlian, ia tetaplah berlian meski tergeletak di dalam lumpur sekalipun. Bagi mereka yang memiliki mentalitas stoik, standar kesuksesan bukan berada di luar sana, melainkan di dalam sini, di dalam hati nurani. Mereka tidak butuh tepuk tangan untuk tahu bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar. Mereka tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga. Berhentilah meminta izin kepada dunia untuk menjadi dirimu sendiri. Dunia mungkin bisa mengkritik tindakanmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh karaktermu kecuali kamu mengizinkannya. Kemerdekaan sejati dimulai saat kamu menyadari bahwa apa yang orang lain pikirkan tentangmu sebenarnya bukan urusanmu. Poin ketiga yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah khawatir pada hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Ini adalah jantung dari filosofi stoikisme, sebuah pencerahan yang mampu membebaskan kita dari sebagian besar penderitaan mental. Marcus Aurelius sebagai seorang kaisar menghadapi tekanan yang tak terbayangkan. Perang, wabah penyakit, pengkhianatan politik, hingga kematian orang-orang terkasih. Namun, ia tetap mampu menjaga ketenangan batinnya. Bagaimana bisa? Ia memahami sebuah kebenaran sederhana namun revolusioner. Ada hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak ada dalam kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran kita, penilaian kita, keinginan kita, tindakan kita, dan reaksi kita terhadap suatu peristiwa. Apa yang tidak ada dalam kendali kita? Cuaca,
masa lalu, tindakan orang lain, pendapat orang lain, hasil dari suatu usaha, atau berapa lama kita akan hidup. Kebanyakan dari kita menghabiskan energi, waktu, dan emosi berharga untuk mencemaskan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita ubah. Kita khawatir tentang hujan yang akan merusak acara, tentang kemacetan yang membuat kita terlambat, tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau tentang bagaimana hasil akhir dari usaha yang sudah kita lakukan. Ini seperti mencoba menahan air laut dengan kedua tanganmu. Mustahil dan hanya akan membuatmu lelah dan basah kuyup. Orang bermental baja tidak membuang satu detik pun untuk berperang dengan kenyataan yang tidak bisa mereka kontrol. Ketika badai datang, mereka tidak marah pada badai. Mereka justru fokus pada satu-satunya hal yang bisa mereka kontrol. Bagaimana mereka akan bereaksi terhadap badai itu? Apakah mereka akan panik? Ataukah mereka akan mencari tempat berlindung dan menyiapkan diri? Maka, tanyakan pada dirimu setiap kali rasa cemas itu datang. Apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka lepaskanlah beban itu. Biarkan ia berlalu. Alihkan fokusmu pada apa yang bisa kamu ubah saat ini juga. Dengan melepaskan beban-beban yang bukan milikmu, kamu akan menemukan ruang yang luas di dalam jiwamu. Ruang untuk kedamaian, ruang untuk kreativitas, dan ruang untuk tindakan yang benar-benar bermakna. Inilah seni melepaskan. Seni untuk benar-benar hidup tanpa belenggu kekhawatiran yang sia-sia. Hal keempat yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah membiarkan emosi mengambil kemudi kehidupan mereka. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri, betapa jauh lebih buruk konsekuensi dari kemarahan daripada hal-hal yang menyebabkan kita marah. Kita semua manusia. Kita merasakan amarah yang membakar saat dikhianati. Kita merasakan kesedihan yang menyesakkan saat gagal. Kita merasakan ketakutan yang melumpuhkan saat menghadapi ketidakpastian. Merasakan emosi-emosi ini adalah hal yang alami. Namun, menjadikannya pemimpin atas tindakanmu adalah sebuah kesalahan fatal. Orang yang lemah adalah mereka yang langsung meledak saat tersinggung atau langsung menyerah saat merasa sedih. Mereka seperti daun kering yang ditiup angin. Kemanapun emosi mereka bertiup, kesanalah hidup mereka pergi. Namun, orang bermental baja memahami sebuah rahasia besar. Antara stimulus dan respon ada sebuah ruang. Dan di dalam ruang itulah letak kebebasan dan kekuatan kita. Saat api amarah mulai naik ke dada, mereka tidak langsung membakar orang di sekitarnya. Mereka mengambil jeda. Mereka mengamati emosi itu seolah-olah mereka adalah orang luar yang sedang menonton film. Mereka bertanya,
Apakah kemarahan ini akan memperbaiki situasi? Ataukah ia hanya akan menghancurkan karakterku? Menjadi nakoda atas emosimu bukan berarti kamu menjadi manusia robot yang dingin dan tanpa perasaan. Bukan. Itu berarti kamu memiliki kontrol penuh untuk memutuskan apakah emosi tersebut layak mendapatkan panggung atau harus dibiarkan lewat begitu saja seperti awan di langit. Ingatlah, perasaanmu adalah penumpang di dalam mobil kehidupanmu, tapi mereka tidak pernah boleh diizinkan untuk menyentuh setir. Kamu adalah pemimpinnya. Kamu adalah nakodanya. Dan hanya kamu yang berhak menentukan ke arah mana kapalmu akan berlayar. Tidak peduli seberapa kencang badai perasaan mencoba mengguncangmu. Hal kelima yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah menunggu waktu yang tepat. Kita seringkali menipu diri kita sendiri dengan kalimat, "Aku akan memulainya saat situasinya sudah stabil." Atau, "Aku akan berubah saat aku sudah merasa siap." Kita menunggu bintang-bintang di langit sejajar, menunggu saldo bank mencukupi, atau menunggu motivasi datang mengetuk pintu. Marcus Aurelius memberikan teguran keras bagi kita semua. Bukan kematian yang harus ditakuti manusia, tetapi ia harus takut karena tidak pernah mulai hidup. Orang bermental baja tahu bahwa waktu yang tepat adalah sebuah ilusi. Dunia ini tidak akan pernah berhenti bergejolak. Masalah tidak akan pernah benar-benar habis. Jika kamu menunggu kondisi yang sempurna untuk mulai melangkah, maka kamu akan menghabiskan seluruh sisa hidupmu di garis start. Menunggu adalah bentuk lain dari rasa takut yang menyamar. Takut gagal, takut ditertawakan, atau takut menghadapi ketidaknyamanan. Namun bagi seorang stoik, satu-satunya waktu yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu sudah mati, dan masa depan belum tentu menjadi milik kita. Orang yang kuat tidak menunggu motivasi untuk bekerja. Mereka disiplin karena mereka tahu apa tugas mereka sebagai manusia. Mereka tidak menunggu keberanian datang untuk mulai berbisnis atau memperbaiki hubungan. Mereka bertindak meskipun tangan mereka sedang gemetar. Mereka sadar bahwa hidup ini singkat. Setiap detik yang kamu habiskan untuk menunggu adalah detik yang hilang selamanya. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita beli kembali dengan emas sebanyak apapun. Jangan biarkan hidupmu hanya menjadi rangkaian rencana yang tidak pernah menjadi nyata. Berhenti menunggu kondisi yang sempurna, karena kesempurnaan hanya lahir dari ribuan percobaan yang penuh kesalahan. Mulailah sekarang. Mulailah dengan apa yang kamu punya, dan mulailah dimanapun kamu berada. Sebab orang bermental baja tidak menciptakan peluang dengan menunggu. Mereka menciptakannya dengan bergerak.
Hal keenam yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah menyimpan dendam dan kebencian. Di dalam kehidupan yang keras ini, kita pasti pernah disakiti. Kita pernah dikhianati oleh teman, direndahkan oleh atasan, atau ditinggalkan oleh orang yang kita percayai. Reaksi alami manusia adalah ingin membalas, ingin melihat mereka jatuh, atau setidaknya memelihara api kebencian itu di dalam dada. Namun, Marcus Aurelius memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dan sangat kuat. Ia menulis, "Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu." Orang bermental baja memahami sebuah fakta psikologis yang sangat dalam. Menyimpan dendam adalah seperti meminum racun setiap hari, namun berharap orang lain yang akan mati. Saat kamu membenci seseorang secara mendalam, kamu sebenarnya memberikan kunci rumah pikiranmu kepada mereka. Mereka tinggal di sana tanpa membayar sewa, menghabiskan energi mentalmu, dan mencuri kedamaian malammu. Mengapa orang kuat memilih untuk memaafkan? Bukan karena mereka lemah, bukan juga karena mereka membenarkan tindakan jahat orang lain. Mereka memaafkan karena mereka terlalu mencintai diri mereka sendiri untuk terus memikul sampah emosional milik orang lain. Bagi seorang Stoik, kebencian adalah beban yang menghambat pertumbuhan. Jika kamu sibuk merencanakan cara membalas seseorang, kamu tidak akan punya waktu untuk membangun masa depanmu sendiri. Jika matamu selalu tertuju ke belakang untuk melihat musuhmu, kamu pasti akan tersandung saat berjalan ke depan. Orang bermental baja melepaskan dendam bukan demi kepentingan orang yang menyakiti mereka, melainkan demi kebebasan jiwa mereka sendiri. Mereka sadar bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Ini adalah pengakuan bahwa tindakan buruk orang lain tidak cukup kuat untuk merusak kedamaian batinmu. Jangan biarkan mereka yang menyakitimu menang dua kali. Pertama, saat mereka menyakitimu, dan kedua, saat mereka menghantui pikiranmu setiap hari. Lepaskan mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu berhak mendapatkan ketenangan. Hal terakhir yang tidak pernah dilakukan oleh orang bermental baja adalah takut pada perubahan dan kematian. Hampir semua ketakutan manusia berakar pada satu hal: ketakutan akan kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan posisi, kehilangan orang yang dicintai, hingga akhirnya kehilangan hidup itu sendiri. Kita seringkali mati-matian menjaga agar segala sesuatu tetap sama, seolah-olah kita bisa menghentikan waktu. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan kita sebuah perspektif yang membebaskan. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah tentang perubahan. Tanpa perubahan,
kehidupan tidak akan ada. Orang bermental baja tidak memandang perubahan sebagai musuh, melainkan sebagai hukum alam yang harus dipeluk. Mereka tidak hancur saat musim hidup mereka berganti, karena mereka tahu bahwa pohon harus menggugurkan daunnya agar tunas baru bisa tumbuh. Lebih dalam lagi, mereka mempraktekkan apa yang disebut para Stoik sebagai memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Mungkin terdengar kelam bagi telinga orang awam, namun bagi orang bermental baja, kesadaran akan kematian adalah bensin bagi keberanian mereka. Jika kamu tahu bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu berbicara dengan orang tua, mengambil keputusan besar, atau melihat matahari terbenam, apakah kamu masih akan menghabiskan waktumu untuk kecemasan yang konyol? Takut pada kematian hanya akan membuatmu menjalani hidup dengan setengah hati. Orang yang benar-benar kuat justru menggunakan bayang-bayang akhir hayat untuk menerangi jalan mereka saat ini. Mereka hidup dengan integritas, mencintai dengan tulus, dan bekerja dengan hebat justru karena mereka tahu waktu mereka terbatas. Mereka tidak takut pada akhir, karena mereka telah benar-benar hidup di setiap detiknya. Seperti pesan terakhir dari sang kaisar, lewatilah hidup ini dengan damai, seperti buah zaitun yang jatuh saat sudah matang, memberkati tanah tempat ia tumbuh, dan berterima kasih pada pohon yang melahirkannya. Jadilah seperti batu karang yang tidak hanya teguh di tengah badai, tapi juga tahu kapan harus berserah pada aliran sungai waktu. Karena pada akhirnya, mental baja bukan tentang hidup selamanya, tapi tentang memberikan makna yang tak lekang oleh waktu pada setiap nafas yang kamu miliki. Itulah 7 hal yang tidak dilakukan oleh orang bermental baja. Jika kamu sudah menonton sampai detik ini, itu artinya kamu siap untuk naik kelas menjadi pribadi yang lebih tangguh. Menjadi kuat secara mental bukanlah tentang menjadi kaku atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, itu adalah tentang menjadi sangat sadar bahwa satu-satunya hal yang benar tempat kamu miliki di dunia ini adalah pikiranmu sendiri. Jika hari ini kamu merasa lelah, ingatlah pesan dari Marcus Aurelius. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sahabat, mulailah dengan berhenti melakukan satu saja dari 7 hal tadi. Lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah dari rasa cemas menjadi kedamaian. Tulis di kolom komentar, "Saya memegang kendali atas pikiran saya," untuk mengunci komitmenmu hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal pelajaran kebijaksanaan berikutnya. Salam bijak dan sampai jumpa di video selanjutnya.